Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Pagi ini kita akan disapa dengan firman Tuhan, yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022. Firman Tuhan sebagai santapan rohani kita tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Saudaraku, saling percaya dan mempercayai bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh seseorang. Sebab saling percaya mengandung harapan dan keyakinan terhadap kejujuran, kebenaran, dan juga kebaikan. Demikian pula halnya saling memuji. Karena saling memuji memerlukan kemauan untuk saling melahirkan kekaguman dan kesukacitaan yang baik, lebih baik dan terbaik bagi dua belah pihak. Firman Tuhan dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 1 mengatakan, adakah kami mulai lagi memuji diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Melalui surat ini Paulus bertanya kepada jemaat orang-orang Korintus, apakah mereka mulai memuji diri sendiri atau mereka perlu menunjukkan surat pujian seperti orang-orang lain kepada jemaat-jemaat orang-orang percaya di Korintus? Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka atau jemaat orang-orang percaya di Korintus dan kita adalah surat pujian yang ditulis dalam hati mereka. Kita adalah surat pujian yang dapat dikenal dan dibaca oleh siapa saja, di mana saja dan kapanpun saja. Pada ayat 2-nya dikatakan, kamu adalah surat pujian, saudaraku, kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Demikian firman Tuhan. Lebih lanjut lagi, mari kita simak dan kita perhatikan firman Tuhan dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Kitab suci mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Melalui firman Tuhan ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat atau orang-orang Kristen dan orang-orang percaya di Korintus dan kita seluruhnya bahwa kita adalah surat Kristus yang hidup, bisa dibaca oleh siapapun, dan seluruh tingkah laku kita bisa dilihat dan dibaca oleh siapapun. Maka mereka dan kita adalah surat Kristus yang ditulis dalam pelayanan Rasul Paulus dan hamba-hamba Tuhan. Kita adalah surat Paulus yang ditulis dengan roh dari Allah, bukan ditulis dengan tinta yang fana, tetapi ditulis dengan roh yang kekal. Kita adalah surat Paulus yang tidak ditulis dengan loh-loh batu atau kertas di zaman ini, melainkan ditulis pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati kita masing-masing. Lebih lanjut lagi, Paulus juga mengingatkan kita pada pagi hari ini agar seluruhnya orang-orang percaya merasa dan juga meyakini bahwa sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus 3, 4-5, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dalam Dia, Tuhan Yesus, Rasul Paulus, hamba-hamba Tuhan, dan kita seluruhnya memiliki keyakinan yang teramat dalam dan besar kepada Allah. Mereka dan hamba-hamba Tuhan juga sudah tidak sanggup lagi untuk memperhitungkan sesuatu pun seolah-olah pekerjaan mereka sendiri, seluruh apa yang mereka lakukan. Tentu tidak, saudaraku, memang tidak. Hal itu karena kesanggupan mereka di dalam pekerjaan dan dikuatkan oleh kuasa Allah melalui Roh Kudus.
Rasul Paulus dan hamba-hamba Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah membuat diri mereka sanggup menjadi pelayan-pelayan suatu perjanjian baru dan juga pelayan Tuhan di dalam kelebihan dan kekurangan mereka. Itu pelayanan yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, melainkan dari Roh Allah. Karena hukum yang tertulis mematikan, tapi Roh menghidupkan, saudaraku. Cobalah simak dan perhatikan dalam firman Tuhan surat Paulus yang kedua, yaitu 2 Korintus pasal 3 ayat 6, yang demikian bunyinya, ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi Roh menghidupkan. Sungguh saudaraku, kita seluruhnya pada pagi hari ini dalam memulai seluruh pekerjaan dan juga pelayanan kita masing-masing dalam bidang apapun itu, maka pada dasarnya kita seluruhnya harus dibimbing dan juga diingatkan dengan keyakinan penuh dengan pekerjaan kita dan pelayanan kita seluruhnya adalah karena kasih karunia Tuhan sanggup untuk melakukannya, dan juga kita harus memiliki keyakinan bahwa seluruh yang kita lakukan pada pagi ini hanya semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga bisa untuk memberikan yang terbaik bagi sesama dan dunia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk kembali meyakini Tuhan dan juga menyadari keberadaan kami sebagai surat yang kelihatan, yang bisa dibaca oleh setiap orang. Maka kami akan menjaga dengan benar-benar seluruh kehidupan kami agar setiap orang dan setiap makhluk melihat seluruh tingkah laku kami sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah sebagai cerminan dari kemauan Allah di dalam kehidupan kami dan juga di dalam pekerjaan. Apapun pekerjaan yang dilakukan jemaat Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan pagi ini, agar kiranya seluruhnya itu demi kemuliaan nama Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan, bukan karena kepintaran, tapi karena kuat kuasa Tuhan memampukan mereka sanggup dan seluruhnya sanggup melakukan tugas tanggung jawab mereka di dalam melayani dan berkarya di dalam aspek pekerjaan mereka yang bermacam ragam. Maka Tuhan, pada saat ini kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Bagi jemaat Tuhan yang berangkat, yang sudah sampai di tempat tujuan ataupun yang di dalam perjalanan, hantarkan mereka agar mereka tetap di dalam rasa syukur dan keyakinan penuh pekerjaan dan pelayanan apapun, sekecil apapun pelayanan dan pekerjaan yang mereka lakukan, demi kemuliaan nama Tuhan saja. Terimalah ibadah singkat kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.